Legenda Raja Angkara dan Kutukan Hutan Larangan. Di sebuah negeri jauh, sebelum matahari mengenal nama bangsa-bangsa, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kertajaya. Dinding istananya menjulang setinggi awan, gerbangnya dijaga patung-patung batu dengan mata kosong, dan benderanya berkibar dengan warna merah darah. Namun kemegahan itu hanyalah wajah luar, sebab di baliknya, rakyat hidup dalam derita. Raja mereka, Prabu Daksara, dikenal sebagai penguasa yang keras hati. Ia bukanlah raja yang naik tahta dengan restu leluhur, melainkan dengan tipu daya dan pengkhianatan terhadap saudaranya sendiri. Sejak awal pemerintahannya, ia menuntut pajak tinggi, memaksa rakyat bekerja membangun istana baru, dan menindas siapapun yang berani menolak. Rakyat hanyalah kaki bagi singgasana, begitu katanya suatu hari di balairung istana. Kata-kata itu menggema, meninggalkan luka dalam hati setiap yang mendengarnya. Rakyat yang merintih. Di desa-desa sekitar ibu kota, tangisan anak kecil kelaparan menjadi lagu sehari-hari. Sawah yang dulu hijau kini terbengkalai karena para petani dipaksa meninggalkan ladangnya untuk bekerja di proyek istana. Padi kering, ternak kurus, dan para ibu hanya bisa meracik bubur encer agar anak-anaknya bisa bertahan hidup. Orang-orang tak lagi berbicara terang-terangan. Di malam hari, mereka berkumpul di gubuk bambu dengan lampu minyak redup. Di sanalah mereka berbisik, menceritakan mimpi buruk yang sama. Seorang nenek tua dari hutan larangan datang dalam tidur, berkata bahwa roh leluhur marah dan kutukan akan segera turun. Kesabaran langit ada batasnya, bisik seorang tetua desa. Dan bila langit sudah murka, bahkan raja pun tak bisa lari. Namun siapa yang berani melawan Prabu Daksara? Bahkan menyebut namanya dengan nada salah saja bisa berakhir di tiang gantungan. Pertanda dari hutan. Pada suatu malam bulan purnama, kabut turun begitu tebal hingga menelan seluruh ibu kota. Orang-orang melihat bayangan aneh di antara kabut, seperti barisan prajurit berpakaian zaman dahulu, berjalan tanpa suara. Dari arah hutan larangan terdengar bunyi gamelan lirih, pelan namun menusuk jiwa, seolah dipukul oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Para prajurit istana resah. Tetapi ketika kabar itu sampai ke telinga sang raja, ia hanya tertawa. Roh leluhur? Hanya cerita untuk menakut-nakuti orang bodoh, katanya dengan pongah. Namun malam itu juga, ketika Prabu Daksara duduk di singgasananya, ia mendengar bisikan. Suara itu lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Daksara? Daksara, hutang darahmu belum terbayar. Ia terlonjak. Ruang balairung kosong, hanya ada ia dan patung-patung batu penjaga. Tetapi suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah sumur tua di halaman istana. Semenjak malam itu, istana megah berubah menyeramkan. Teror di istana. Hari-hari berikutnya penuh kejadian ganjil. Prajurit yang berjaga di menara sering mendengar tangisan perempuan dari arah sumur tua, padahal tak ada seorang pun di sana. Dapur istana dipenuhi bau anyir darah, walau tak ada hewan yang disembelih. Seorang pelayan mengaku melihat bayangan petani kurus berdiri di lorong, menatapnya dengan mata kosong, lalu lenyap begitu saja. Raja semakin murka. Ia menyuruh tabib dan pendeta istana melakukan ritual pembersihan. Kemenyan dibakar, doa-doa dilantunkan, namun justru semakin sering terdengar suara gamelan gaib dari arah hutan. Malam-malam Prabu Daksara pun dihantui mimpi. Ia bermimpi berjalan di jalanan desa, namun bukan sebagai raja, melainkan sebagai rakyat yang lapar. Anak-anak kecil berlarian mengejarnya, wajah mereka pucat, perut buncit karena kelaparan. Mereka memegang tangannya, menarik jubahnya, sambil berbisik, "Kembalikan hidup kami, kembalikan nyawa kami." Ketika ia terbangun, tangannya benar-benar penuh lumpur. Kutukan leluhur. Rakyat percaya, semua itu adalah pertanda bahwa leluhur kerajaan telah bangkit. Konon, Raja pertama Kertajaya adalah pemimpin bijak yang bersumpah, barang siapa menindas rakyat di tanah ini, arwahku akan turun dan mengambil tahtanya. Desas-desus itu sampai ke telinga raja. Namun bukannya sadar, ia malah semakin menindas rakyat. Jika leluhur ingin melawan, biarlah ia datang. Aku penguasa hidup, bukan arwah mati. Ucapannya menjadi bumerang. Pada malam bulan purnama berikutnya, hutan larangan seakan meledak dalam kabut. Gamelan berbunyi keras, obor-obor di istana padam dengan sendirinya, dan seluruh prajurit roboh satu persatu seperti dicekik tangan gaib. Di balairung kosong, Prabu Daksara kembali mendengar suara itu. Namun kali ini bukan bisikan, melainkan teriakan ribuan jiwa. "Wahai Raja Angkara, saatmu tiba." Dari dinding istana, bayangan-bayangan keluar, petani, ibu-ibu, anak-anak, semua rakyat yang pernah mati karena kelaparannya. Mereka mengelilingi raja,
Wajah pucat mereka menatap tajam. Prabu Daksara berusaha berlari, namun kakinya berat. Tangannya terikat rantai tak kasat mata. Ia menjerit, namun jeritannya tertelan gema-gamelan yang semakin keras. Akhir seorang raja. Sejak malam itu, tak seorang pun melihat Prabu Daksara lagi. Ketika fajar tiba, istana megah itu kosong. Tak ada raja, tak ada prajurit, hanya patung-patung batu dengan wajah baru, wajah-wajah yang mirip rakyat yang pernah menderita. Rakyat berduyun-duyun datang, dan mereka melihat singgasana emas telah retak. Di atasnya hanya ada jubah kerajaan yang gosong, berbau anyir, seolah terbakar oleh api tak kasat mata. Seorang tetua desa berkata, "Raja itu tidak mati, ia dikutuk. Kini ia menjadi penjaga istana kosong ini, hidup abadi dalam kesepian, bersama suara gamelan dari hutan. Dan akan begitu selamanya, sampai dunia berakhir." Sejak saat itu, istana Kertajaya ditinggalkan. Rakyat membangun hidup baru di luar reruntuhan, bebas dari tirani. Namun mereka selalu mengingat legenda itu. Konon, jika seseorang berkunjung ke reruntuhan istana pada malam bulan purnama, ia bisa mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan raja duduk di singgasananya, wajahnya kosong, menatap abadi ke kegelapan. Dan legenda itu diwariskan turun-temurun, menjadi pengingat. Seberapa kuat pun seorang penguasa, bila menindas rakyatnya, kutukan leluhur dan jeritan rakyat akan selalu menemukan jalannya.